Sanceh, kamu melilit dada itu. Sanceh. Rong, kamu gerogoti anak itu, Rong. Jangan, Neng Se. Kamu urus. Neng Se. Ini Roro Kidul. Ini. Jangan, Neng Se. Anakmu semuanya. Ampun, Masuk. Ratu. Ratu, ampun tuh. Ratu. Ini Roro Kidul. Ngelamak deh. Ini Roro Kidul. Kamu adalah tuannya. Dia tidak keluar dari badan ini. Siksa. Anaknya. Dengar baik-baik Iya, omonganku. juga Nyi saya. Roro Kidul aja taat sama aku. Iya, Nyai Roro Kidul baik sekali orangnya. Tapi saya yang diajak dukun ke Jombang. Aku ingin tahu omongannya Nyi Roro Kidul. Kamu mundur ya. Mundur. Mundur. Kanjeng Ratu, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ini juga saya lindungi. Semua anak-anaknya, semua keluarganya juga saya Layo. Kalau dia membutuhkan atau dia meminta pertolongan kepada jin, itu dilarang dalam Islam. Dalam surat Al-Jin, sebagian manusia membutuhkan pertolongan dari jin, ternyata malah membebani mereka, bukan menghilangkan permasalahan. Bahkan ada salah satu acara kun fayakun, itu kesesatan. Saya sudah sampaikan di MUI pusat bahwa ini acara orang dukun yang bawa acara itu. Kalau orang lagi sakit, cari apa aja untuk disembuhkan, tetapi jangan cari yang haram. Allah tidak pernah menjadikan obat umat Islam dalam sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk masalah penyembuhan atau metode yang digunakan saat ini memang sangat menyimpang daripada syariat Islam. Ya. Kalau ruqyah yang dibolehkan dalam syariat kan ada 3 syarat yang disepakati oleh para ulama. Pertama, menggunakan ayat Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Dan yang meruqyah itu, kedua, menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang dapat dipahami. Yang ketiga, meyakini bahwa ruqyah itu tidak memberikan kesembuhan, tetapi ini memang semuanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan memberitahukan tanda-tanda daripada pelaku sihir. Pertama, mengambil bekas pakaian yang dipakai oleh pasien, semisal baju atau tutup kepala atau kaos atau celana yang masih ada bekas keringatnya. Yang kedua, meminta binatang dengan sifat-sifat tertentu untuk disembelih. Yang ketiga, menuliskan jimat ya yang tidak dapat dipahami maksudnya, apalagi huruf-huruf terputus dalam bahasa Arab seperti alif, kemudian fa, kemudian qaf. Itu ada di dalam satu kitab, saya tidak usah sebut, itu yang digunakan untuk setiap dukun. Memerintahkan pasien untuk menyepi atau menjauhi beberapa orang atau air atau makanan atau matahari. Yang kelima, memerintahkan pasien untuk tidak menyentuh air selama beberapa hari sampai 40 hari. Berarti dia tidak akan sholat, berarti dia masih junub. Itu metode yang digunakan. Membaca mantra-mantra yang tidak dapat dipahami maknanya. Kadang-kadang memerintahkan nama, tempat atau tinggal semua identitas pasien, serta sebelum dia menyampaikan, pasien itu menyampaikan kepada si dukun. Ketika berhadapan dengan dukun, dia sebut, bapak ini sakit ini, bapak ini ada ini. Nah, itu yang sangat-sangat tidak diperbolehkan di dalam Islam. Maka kalau kita perhatikan seperti yang pernah diwawancara di salah satu televisi, itu sangat sama sekali tidak sesuai syariat. Bahkan ada salah satu acara kun fayakun, itu kesesatan. Saya sudah sampaikan di MUI pusat bahwa ini acara orang dukun yang bawa acara itu. Saya bisa buktikan dan saya sudah upload video kesesatan atau ruqyah sesat. Ya, ruqyah sesat saya sudah kita upload di YouTube biar mencerdaskan umat. Sebenarnya gini, lebih bagus tidak usah minta ruqyah orang. Sekarang karena fitnahnya di mana-mana. Saya memang meruqyah, tetapi terbuka di masjid. Sebelum saya meruqyah, saya sampaikan dulu tentang ruqyah, bahwa afdolnya karena banyak penipuan sekarang mengatasnamakan syariat dan ruqyah, lebih bagus kita meruqyah diri sendiri. Bagaimana caranya? Bisa antum nonton juga di YouTube, ada cara meruqyah diri sendiri. Itu ada saya jelaskan dan saya terangkan.
Di antaranya sebelum antum tidur kumpulkan dua telapak tangan antum, kemudian baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiup 3 kali, kemudian diusap ke wajah dan seluruh tubuh. Nabi lakukan ini 3 kali sebelum tidur. Sebagaimana riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Meruqyah diri sendiri dengan antum minum madu, obat, antum bekam, antum jaga zikir pagi dan petang, antum jaga wudu, jaga ayat kursi di pagi hari dan sebelum tidur atau di sore hari. Sebenarnya banyak cara meruqyah diri kita sendiri, tetapi masyarakat yang tidak mau belajar. Apalagi hal-hal yang aneh seperti itu, banyak yang merasa bahwa kita perlu. Kalau dia membutuhkan atau dia meminta pertolongan kepada jin, itu dilarang dalam Islam. Ya, wa annahu kana rijalun minal jinni ya'uduna birijali minal wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surat Al-Jin, sebagian manusia membutuhkan pertolongan dari jin, ternyata malah membebani mereka, bukan menghilangkan permasalahan. Sampai perempuan bisa menyentuh laki-laki sembarangan, bisa memegang bagian ini, bagian itu, sedangkan itu tidak boleh bersentuhan. Kalau kita meruqyah menggunakan sarung tangan, dan wanita itu kalau meruqyah diri berdua ada mahramnya. Dan ada perempuan kalau diruqyah tertutup auratnya dan tidak boleh diviralkan videonya. Kenapa? Itu bagi dia aib. Orang dalam kondisi begitu, maaf, terbuka auratnya, dia teriak-teriak, kalau disebarkan kan memalukan. Maka ini ruqyah semua itu sama sekali tidak sesuai dengan syariat. Itulah adalah kesesatan, dan seharusnya MUI bertindak untuk menghentikan acara-acara seperti itu dan kesesatan, karena orang awam itu selalu terjebak. Memang kita maklumin kalau orang lagi sakit cari apa aja untuk disembuhkan, tetapi jangan cari yang haram. Allah tidak pernah menjadikan obat umat Islam dalam sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perempuan itu maupun kun fayakun itu juga sama saja, 11 12. Bedanya Dajjal sama Ya'juj Ma'juj apa? Enggak ada bedanya. Dua-duanya menyesatkan. Wallahu a'lam.